apalagi di ujung-ujung Ramadan, maka Nabi itu ayqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, aqama lailahu, dia tegakkan malamnya, tidak tidur-tidur, lalu kemudian syadda mi'zarahu, ikatan kainnya dia ketatkan. Ini makna simbol tidak ada hubungan kecuali hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata tetap diberikan haknya untuk tidur. Itulah yang kita kenal dengan istilah salat tarawih, salat tahajud, salat witir, salat malam, qiyamul lail. Siangnya shiyam, malamnya qiyam, berbagi, maka full lah ibadah kita ini mengikut tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atii'ullah, taat kepada Allah, wa atii'ur rasul, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, pemimpin yang juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin yang kita taati itu dia ikut Allah, ikut Rasulullah, baru kita ikut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dia orang yang menunaikan amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau dia menetapkan hukum dengan adil. Ikutilah dia. Kalau tidak, maka sesungguhnya dia dhalla wa adalla, dia sesat dan menyesatkan. Syaratnya tetap mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, maksudnya laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Prinsip hidup kita simpel. Yang dibuat Nabi, laksanakan. Yang ditinggal Nabi, jauhkan. Tentang ibadah salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Diriwayatkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in, sampai ke imam mazhab, sampai ke guru-guru kita, sampai ke guru kita. Bagaimana dengan haji? Khudhu anni manasikakum. Laksanakanlah ibadah haji sesuai manasik yang seperti dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh sahabat, diriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in, sampai ke imam mazhab, guru-guru kita, sampai ke kita. Nah, bagaimana dengan puasa Ramadan ini? Maka man ahdatha, siapa yang membuat ibadah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada sumbernya, dasarnya dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tertolak, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dulu dari sahur. Bagaimana sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 sumber dari Nabi. Yang pertama, sunnah, perbuatan qauliyah, ucapan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi, fi'liyah. Yang ketiga, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi, namanya takririyah. Jadi kalau ada orang mensyaratkan, saya hanya mau melakukan sesuatu kalau dilaksanakan Nabi, dia sedang menyunat sunnah. Dia sedang mengkebiri sunnah. Karena sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Itu juga adalah sunnah. Tentang bersahur, sunnah qauliyah, Nabi mengatakan tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Dan Nabi SAW makan sahur. Apa makanan Nabi SAW? Bisa kita lihat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, bil khusus lagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau yang hidup bersama dengan Nabi, sekamar dengan Nabi, serumah dengan Nabi, istri Nabi, melayani Nabi. Juga yang ada diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi pelayan Nabi, serumah dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi SAW. Makanan zaman Nabi itu bisa dilihat dari qut al-balad, makanan pokok pada zakat fitrah. Yang pertama, at-tamrah, kurma. Yang kedua, al-qamhu, gandum. Yang ketiga, az-zabib, anggur kecil yang dikeringkan, kita menyebutnya kismis. Yang keempat, aqid, susu kambing yang dikeringkan, dijemur, kita menyebutnya mentega. 4 ini makanan pokok, itu yang dimakan oleh Nabi, dan itu amat sangat sehat sekali. Kenapa Nabi tidak kena kolesterol? Makanannya sehat. Kenapa Nabi tidak kena diabetes? Dia tidak minum gula. Makanannya amat sangat sehat. Nabi tidak minum teh.
Nabi tidak minum kopi, Nabi tidak minum gula, Nabi minum air putih, Nabi minum air zam-zam, Nabi minum air susu. Jadi kesehatan cara beribadah, pola hidup mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu makannya tidak berlebihan. Itu bisa terlihat dari ucapan beliau kulu, yang dibacakannya adalah ayat Al-Quran, kulu makanlah kamu, washrabu minumlah kamu, wala tusrifu jangan berlebih-lebihan. Dan Nabi mengakhirkan sahur. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, orang yang serumah dengan Nabi, menjadi pelayan Nabi. 10 tahun menjadi pelayan Nabi, melayani kehidupan Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, Nabi itu makan sampai dia berhenti kira-kira 50 ayat menjelang azan subuh. Setelah dihitung, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. 50 ayat itu 10 menit. Itulah waktu yang ditetapkan di Indonesia sebagai waktu imsak. Waktu imsak. Jadi kalau subuhnya di Pekanbaru jam 4.45, maka jam 4.55, jam 4.35 itu sudah ada terdengar suara sirine imsak. Jadi sesungguhnya itu adalah waktu hati-hati, kehati-hatian. Bukan waktu startnya puasa. Waktu startnya puasa haram makan, minum, hubungan dan seterusnya itu adalah ketika azan subuh. Artinya kalau ada orang bersahur jam 2 malam, mubah, boleh, sah puasanya. Tapi kalau mau ikut sunnah adalah di ujung-ujung. Apa hikmahnya? Supaya jangan sampai sholat subuhnya ketinggalan. Karena kalau jam 2 dia sahur boleh jadi tertidur, subuhnya tinggal, atau andai pun tidak tinggal dia tidak sholat ke masjid. Lalu kemudian setelah itu adalah bagaimana Nabi melaksanakan puasa. Nabi itu kebaikannya di bulan Ramadan karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup, angin spoi-spoi bertiup tidak putus. Begitulah kebaikan-kebaikan Nabi SAW di bulan puasa. Menyediakan makanan sesuai dengan sabda Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mithlu ajris sha'im, dia seperti orang yang berpuasa. Makanya di dekat, kalau kita sampai nanti ke kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah, kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri makam Nabi, sebelah kanan mimbar Nabi, antara mimbar dan makam Nabi adalah Taman Raudhah, di belakang rumah Nabi adalah rumah Sayyidatuna Fatimah, di belakang rumah Sayyidatuna Fatimah ada tempat altar agak tinggi, setinggi lutut, itu adalah disebut dengan tempatnya Ahlus Suffah. Mereka orang-orang yang susah tinggal di Madinah, tidak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Dan mereka mendapatkan kiriman makanan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi itu amat sangat menjaga puasanya, sampai beliau mengatakan, Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali hanya lapar saja. Hanya lapar, haus, lemas, tapi tak dapat pahala apa-apa karena tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga tangan, tidak menjaga kaki. Tapi bukan berarti bulan puasa itu tidur-tiduran. Coba kita lihat bagaimana Nabi berpuasa. Nabi perang Badar. Badar itu dari kota Madinah 150 km. Nabi naik kuda, naik unta. 150 km dan dia panglima perang. Nabi membebaskan kota Makkah, Fathu Makkah, peristiwa pembebasan kota Makkah juga bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan bukan bulan santai-santai kalau kita ikut Nabi SAW. Dia tetap tahan makan, minum, hawa nafsu. Lalu kemudian pada saat beliau malam berbukanya, maka kita mendengar ada istilah takjil. Takjil sebenarnya bukan makanan. Takjil artinya menyegerakan. Tapi karena kita udah terlanjur salah, takjilnya mana? Seakan-akan takjil itu makanan. Makanan itu, berbuka puasa itu adalah iftar. Sedangkan menyegerakannya itu takjil iftar, menyegerakan berbuka. Jadi begitu azan maghrib berkumandang, langsung dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Doa satu lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftahtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk 2-3 teguk air dan Nabi makanannya yang manis-manis, kurma dan ganjil-ganjil 1, 3, 5, 7. Sunnah Nabi SAW, dan ini sehat sekali. Jadi kalau ada orang yang minum es, mubah, boleh. Tapi kalau ikut sunnah, tentu saja efeknya panas dalam, sakit lambung, tenggorokan, batuk, flu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian malamnya Nabi itu, malamnya sedikit sekali tertidur karena qiyam. Jadi kalau siang ibadahnya siyam, malamnya adalah qiyam.
tegaknya sampai lama sekali, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Apalagi di ujung-ujung Ramadan, maka Nabi itu ayqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya, aqama lailahu, dia tegakkan malamnya, tidak tidur-tidur. Lalu kemudian syadda mi'zarahu, ikatan kainnya dia ketatkan. Ini makna simbol tidak ada hubungan kecuali hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata tetap diberikan haknya untuk tidur. Itulah yang kita kenal dengan istilah salat tarawih, salat tahajud, salat witir, salat malam, qiyamul lail. Siangnya shiyam, malamnya qiyam, berbagi, maka full lah ibadah kita ini mengikut tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa kita diterima karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.